Sahabat Alkitab, pernahkah kita terpikir tentang sejarah penulisan kitab-kitab Injil? Pernahkah juga terpikir mengapa ada kemiripan dalam penulisan kitab-kitab tersebut, termasuk kemiripan dalam penulisan kitab Lukas dan Kisah Para Rasul? Yuk kita bahas sekarang. I am writing to you, dear Theophilus, an orderly account of the things that have taken place among us, so that you may know the absolute truth about everything. In the days when Caesar Augustus was emperor of Rome, and when Herod the Great was king of Judea, God sent the angel Gabriel to visit a virgin of the city of Nazareth. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menampilkan secara beragam catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Kisah Para Rasul menyajikan laporan terperinci mengenai pengalaman beberapa murid Yesus ketika mereka sedang memberitakan kabar tentang Yesus dari Yerusalem ke daerah-daerah lain di wilayah Kekaisaran Roma. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, tercatat dalam Markus 1 ayat 1, yang berarti kabar baik. Kitab-kitab Injil ditulis antara 30-60 tahun setelah penyaliban Yesus. Yesus sendiri tidak meninggalkan tulisan. Karena itu, kitab-kitab Injil merupakan catatan kisah-kisah dan laporan dari para saksi mata yang selama bertahun-tahun disampaikan secara lisan. Pada mulanya, para pengikut Yesus sungguh bergairah memberitakan kabar baik dan mereka tidak berpikir untuk menuliskan apa yang telah dikatakan atau dilakukan oleh Yesus. Namun, setelah murid-murid pertama dan para saksi mata menjadi tua dan meninggal, adanya catatan tertulis tentang karya dan ajaran Yesus, kematian dan kebangkitannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Meskipun ada juga Injil-Injil lain mengenai Yesus yang ditulis dan beredar luas, Injil-Injil yang diterima oleh seluruh gereja adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Siapa sesungguhnya yang menulis 4 kitab tersebut tidak diketahui dengan jelas, sebab nama penulisnya tidak disebut dalam kitab itu sendiri. Tampaknya kitab-kitab Injil ditulis oleh para pengikut Kristus yang mendengar kesaksian tentang diri Yesus dari salah seorang atau beberapa murid Yesus yang pertama. Berbagai macam sumber digunakan untuk penulisan kitab-kitab Injil. Sumber-sumber ini mencakup berbagai koleksi firman Yesus dan perumpamaan yang disampaikannya yang dimiliki oleh para penulis Injil. Sebagai contoh, Matius dan Lukas memuat sejumlah firman Yesus yang mirip sehingga dapat disimpulkan bahwa dua Injil ini mungkin menggunakan sumber yang sama. Garis besar kedua Injil tersebut tampaknya mengikuti Markus. Namun, Matius dan Lukas juga menggunakan sumber yang berbeda untuk menggambarkan kisah-kisah seputar kelahiran Yesus karena Markus tidak berbicara tentang masa kanak-kanak Yesus. Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah yang serupa dan memiliki alur yang sejalan, sehingga 3 Injil ini disebut Injil-Injil sinoptik. Ini diambil dari bahasa Yunani, sinopsis, yang artinya dilihat bersama. Jika 3 Injil sinoptik hampir serupa satu sama lain, tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Matius, Markus, dan Lukas memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus di Galilea, sedangkan Yohanes berbicara tentang permulaan karya Yesus di Yudea. Yohanes juga memuat beberapa firman Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil-Injil lain. Misalnya firman-firman yang diawali dengan kata, "Akulah," seperti "Akulah roti hidup," itu dalam Yohanes 6 ayat 35, dan "Akulah terang dunia" di Yohanes 8 ayat 12. Urutan peristiwa dalam Yohanes tidak sama dengan Injil-Injil sinoptik. Selain itu, Yohanes tidak memasukkan beberapa perumpamaan Yesus yang dimuat oleh 3 Injil yang lain. Meskipun identitas penulis Kisah Para Rasul tidak diketahui, para ahli sepakat bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang juga menulis Lukas. Kedua kitab ini sama-sama disematkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Lukas 1 ayat 1-4, juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Dan sama-sama ditulis dalam bahasa Yunani yang lebih formal daripada bahasa Yunani yang dipakai dalam Injil-Injil atau kitab-kitab Perjanjian Baru yang lain. Sejumlah kemiripan tema dan gagasan juga menunjukkan
bahwa dua kitab ini ditulis oleh orang yang sama. Nah, bagaimana sahabat Alkitab? Apakah ada pendapat atau pemikiran lain? Atau ada topik lain yang lebih menarik untuk dibahas? Yuk sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti program-program kami yang lainnya.